Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Meka Saputra dengan NIM 2223009. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan tentang sebuah artikel yang telah saya rangkum yang berjudul Manajemen Penghasilan dan Kepergian Direktur Non-Tradisional. Ini dengan maksud untuk memenuhi kewajiban saya tugas dengan mata kuliah seminar akuntansi keuangan. Oke, kita akan masuk ke slide pertama, yaitu tentang teori pembahasan. Yang dibahas dalam makalah ini adalah tentang perusahaan yang memiliki direktur non-tradisional yang keluar atau berganti, dan bagaimana kepergian direktur non-tradisional tersebut mengaruhi manajemen penghasilan perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kepergian direktur non-tradisional ini memiliki pengaruh terhadap manajemen penghasilan perusahaan dan bagaimana hubungan antara kedua variabel tersebut. Dalam kasus ini, peneliti menganalisis data dari perusahaan yang terdaftar di bursa saham untuk mengetahui apakah kepergian direktur non-tradisional memiliki pengaruh terhadap manajemen penghasilan perusahaan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi perusahaan dan investor atau stakeholder tentang pengaruh kepergian direktur non-tradisional terhadap manajemen perusahaan tentang penghasilan perusahaan. Slide selanjutnya yaitu tentang metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam makalah ini adalah metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder dari laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di bursa saham. Penelitian ini menggunakan analisis regresi untuk mengetahui hubungan antara kepergian direktur non-tradisional dan manajemen penghasilan perusahaan. Peneliti juga menggunakan teknik analisis statistik untuk mengolah data dan menguji hipotesis penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data keuangan perusahaan yang terdaftar di bursa saham. Dan peneliti menggunakan software statistik untuk menganalisis data tersebut dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif. Peneliti dapat memperoleh hasil yang objektif dan dapat direalisasikan untuk memahami hubungan antara kepergian direktur non-tradisional dan manajemen penghasilan perusahaan. Selanjutnya, objek penelitian. Objek penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang terdaftar di bursa saham dan fokus pada kepergian direktur non-tradisional. Artinya, objek pertamanya adalah kita fokus kepada kepergian direktur non-tradisional ini atau yang pergantian direktur non-tradisional dan manajemen penghasilan perusahaan. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari laporan keuangan perusahaan-perusahaan tersebut untuk menganalisis hubungan antara kepergian direktur non-tradisional dan manajemen penghasilan perusahaan. Slide selanjutnya yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara kepergian direktur non-tradisional dan manajemen penghasilan perusahaan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teknik analisis statistik lainnya seperti analisis deskriptif dan analisis kolerasi untuk mengelola dan menganalisis data sekunder dari laporan keuangan perusahaan. Dengan menggunakan teknik analisis data yang tepat, peneliti dapat menghasilkan hasil yang akurat dan dapat digeneralisasi untuk memahami hubungan antara kepergian direktur non-tradisional dengan manajemen penghasilan perusahaan. Terakhir, itu dengan hasil penelitiannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepergian direktur non-tradisional memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen penghasilan perusahaan. Penelitian ini menemukan bahwa perusahaan yang mengalami kepergian direktur non-tradisional cenderung memiliki manajemen penghasilan yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang tidak mengalami direktur non-tradisional. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa kepergian direktur non-tradisional memiliki pengaruh yang berbeda-beda terhadap manajemen penghasilan perusahaan tergantung faktor-faktor lain seperti ukuran perusahaan, jenis perusahaan, dan struktur kepemilikan perusahaan. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang berguna bagi perusahaan dan investor tentang pengaruh kepergian direktur non-tradisional terhadap manajemen penghasilan perusahaan serta dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik untuk mengelola
perusahaan. Terima kasih. Itu saja penjelasan tentang artikel yang saya sampaikan. Kalau ada salah dan jangkalnya, saya mohon maaf. Saya tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.